waktu aku mandi terdapat tali pang di dalam tas. Orang Malaysia namanya tali pang tas. Di dalam tas tadi ada sebuah kitab. Kitab itu mulanya Bitoro, kitab pelindung. Jadi kompresi sebuah kitab. Tulisan kitab itu kalau diambil oleh ketusupan, kitab itu ada kenyataan. Artinya tidak ada yang berhak untuk mempelajari atau membuka kitab ini selain ketusupan. Jadi keputusan berarti orang ini datang dari kitab. Iya, begitu. Cuma ada tahu di mana ada orang mana siapa namanya. Namanya ada orang namanya ada. Ujar laga diman, tidak laga diman yang maksud. Artinya kurangnya besar. Datangnya hari raya. Senang di bawahnya sebuah kitab merupakan ilmu. Salam, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kami melakukan perjalanan ziarah ke salah satu makam yang ada di daerah Desa Tatakan ini, yaitu yang berada di Kabupaten Tapin Rantau ini, daerah Tapin ini, Kalimantan Selatan, yang mana salah satu makam Datu Nuraya ini mungkin saja sudah dikenal orang banyak baik di dalam daerah maupun di luar daerah. Dan kemudian yang ingin kami angkat kisah pada kisah itu yang kami bawa tema ini, yaitu jejak sang datu. Nah, mungkin saja cerita itu ada perbedaan kisah atau cerita dari buku-buku sejarah, dan kemudian kami mengambil kisah jejak sang datu ini untuk lebih mengetahui kisah-kisah sejarah datu-datu atau tempat-tempat makam keramat yang ada di Kalimantan Selatan ini. Kemudian daripada itu, kami berharap kepada pemirsa, kaum muslimin wal muslimat, kawan-kawan, sahabat
dimanapun berada itu untuk menyaksikan tema acara kita pada hari ini, yaitu jejak kisah Sang Datu. Dan kemudian mungkin nanti ada lanjutan ceritanya, nanti ada ceritanya bersambung ke tempat-tempat keramat yang lainnya, makam-makam atau datu-datu sekitar Kalimantan Selatan ini. Nah, kemudian kami ingin mengangkat kisah sedikit daripada sejarah Datu Nuraya ini. Ada sedikit kami membaca di buku dalam sejarah, karena bahwasanya beliau ini datang daripada negeri Persia atau Syria, Damaskus, yang mana itu datang dari luar negeri. Nah, kemudian dalam satu riwayat yaitu ada yang mengambil cerita bahwasanya nama beliau ini yaitu Syekh Abdul Rauf. Nah, kemudian ada lagi yang lainnya. Dan orang yang pertama kali menemukan makam Datu Nuraya ini di dalam buku sejarah kami ketahui yaitu yang bernama Basran atau Utuh Karikit. Nah, sampai saat ini Utuh Karikit itu keberadaannya kami tidak tahu di mana beliau bermukim. Mungkin saja nanti kami melakukan penelusuran ke anak cucunya atau keluarganya Utuh Karikit tadi, atau Julak Basran atau Kai Basran tadi. Nah, mungkin kami nantinya akan melakukan perjalanan penelusuran jejak kisah Sang Datu untuk mencari riwayat kisah orang yang awal-awal menemukan makam Datu Nuraya ini. Nah, kemudian dari situlah nantinya kami melanjutkan kisah ini. Mudah-mudahan semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan wali-walinya Allah, karena salah satu yaitu min wajibatil qalbi mahabbatus sholihin. Nah, jadi mencintai orang-orang yang soleh dan yang wali-wali itu daripada salah satu kewajiban hati kita, orang yang beriman. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala hal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita telah sampai yaitu penelusuran di salah satu makam datu yang ada di daerah Kalimantan Selatan ini, di Indonesia kita ini, yaitu salah satu makam yang besar dikenal. Nah, ada kemungkinan sebahagian orang sudah ada yang pernah berziarah ke tempat makam Datu Nuraya yang sedang ada di hadapan kita ini, yang sama-sama kita saksikan bersama. Pada penelusuran hari ini kami ingin mengambil kisah, yaitu jejak sang Datuk ya, dan mudah-mudahan dengan berkat kisah sejarah kita ini kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk lebih mengetahui, mengenal kisah sejarah Datu Nuraya ini. Dan ada kemungkinan nanti kami meminta kepada beliau, nama pian Dilah. Nama beliau Dilah, salah satu mungkin adanya juru makam lah ya, tunggu makam Datu Nuraya di sini. Nah, kemudian kita minta nantinya kepada beliau untuk bercerita tentang sejarah perjalanan sang Datu ini. Nah, kemudian mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran, nah ataupun yang lainnya untuk kita simak bersama. Nah, kemudian daripada itu untuk sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Sebagaimana ulun pribadi ini yaitu Jamaluddin, orang yang bermukim di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, kemudian pada kesempatan siang ini, hari ini, pada hari Senin ini, kami mengambil kisah, yaitu jejak kisah sang Datuk. Nah, kemudian kami persilahkan kepada nama pian Dilah, Kai Dilah lah, Kai Dilah dan Amang Nuraya. Nah, beliau berdua ini salah satu juru makam Datu Nuraya ini, yaitu
Kemudian kami persilakan untuk mengisahkan sejarah Sang Datu. Silakan. Kami ini bukan hanya meneruskan saja kisah orang Bali Iya. zaman dahulu. Di zaman dahulu itu kisah orang dahulu, Datu Raya ini datang dengan tiba-tiba pada hari raya. Datang sama Datu Suban. Karena di sini tempat Datu Suban, kalau datang di Datu Suban, lalu ditanya oleh Datu Suban datang di mana. Jadinya ini kada dijawaban, cuma berzikir aja. Berzikir, siapa nama berzikir aja, sampai beberapa kali ditanya tetap berzikir lalu meninggal waktu itu pada hari tadi. Jadi sudah itu lalu di Puja Datu Suban, nah kita kematian, lalu kawan-kawan hanya kita periksa, kita mandi, lalu dipanggil kawan-kawan, ada yang ditugaskan mandi, ada ditugaskan macam-macam lah, ditugaskan waktu sama mandi terdapat talipang di dalam tas. Orang Bali namanya talipang tas. Di dalam tas tadi ada sebuah kitab. Kitab itu kurangnya dahulu kita berincung. Jadi kitab tadi lah dari Suban aku menyimpan dulu, kita perlu memandikan mayat ini. Sudah dimandikan, untuk memandikan dikuburkan, tugasan melayangnya. Lalu kitab sudah dikuburkan lalu itu genap 7 hari. Kitab tadi dibuka oleh Datu Suban. Datu Suban dapat memaknainya, mempertajamkannya. Ini gunanya, ini gunanya. Jadi sabut Datu Suban itu urutan 13. Urutan 13 itu masing-masing mempelajari. Ada yang untuk dunia akhirat, ada yang untuk dunia. Itu dalam kitab tadi. Sesudah itu kayak apa artinya? Ngarapnya ini bagus, namanya ada penyebutan ada nama Puja Datu Suban, ngarapnya bagus Nuraya karena datang hari raya. Jadi ini pada datang hari raya didengarin Nuraya. Nah itu. Jadi itu kita pelajari Datu Suban, lalu tadi sudah meninggal Datu Suban, lalu kita tadi berpindah lawan Datu Sanggul. Sudah meninggal Datu Sanggul berpindah ke Muhammad Arsad. Jadi kitab tadi dibawa oleh Muhammad Arsad ke Panatapura. Cuma pasan Sidin Panatapura tadi kalau hendak menuntut ilmu ke Panatapura. Karena kitab yang dibawa oleh Datu ini di situ anak kerja di Datu Panatapura Muhammad Arsad semuanya. Jadi sampai sekarang ya udah menuntut ilmu ke sana. Jadi kitab kita entah di mana kada tahu lagi. Terakhir di situ. Artinya adanya kitab itu tadi lah, kada tahu ada di mana. Kita kada tahu lagi tadi. Kada tahu lagi. Pembawanya ya ini dan lainnya. Membawa kitab tadi. Awal-awal yang membawa kitab lah. Gitu. Jadi demikian kisah dari Bapak atau Kai Dilah dan Amang Suraya lah. Nah, kami ucapkan kepada beliau yang berdua ini banyak terima kasih, minta rila, minta ridho, minta halal, minta akhirah. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendukung acara kami Jejak Sang Datu ini. Semoga dengan apa-apa yang disampaikan oleh Kai Dilah atau Amang Suraya tadi, si berdua ini menjadi salah satu kisah yang nantinya akan disimak oleh pemirsa, kawan-kawan dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, untuk yaitu berziarah ke makam Datu Raya ini. Dan kemudian daripada kisah itu tadi, nah mungkin nantinya kami ada lagi berkunjung ke tempat datu-datu yang lainnya ya.
mungkin nanti ada kisah lanjutan, kisah jejak Sang Datu ini. Semoga perjalanan ziarah jejak Sang Datu ini dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat nasrah Allah dan Rasulullah, dan mendapat ridha kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kami pun yang mengambil kisah ini yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kisah kami, nanti ada sambungannya insya Allah dengan waktu dan tempat yang berbeda. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet.